Pastor Paul. Ya. Kalau saya lihat di YouTube-nya itu ya Brian itu sudah menyatakan Pastor Paul bahwa dia menyatakan di channelnya itu Deddy Kombuser, dia menyatakan seperti ini. Tolong dikirim dong, tolong dikirim. Tolong dikirim ke WhatsApp saya, nanti saya pelajari. Lanjut Amara. Nah, di channelnya Deddy Kombuser itu dia bilang, saya tidak percaya kalau seorang Habib Jafir yang sangat baik itu tidak selamat ke neraka hanya karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Seperti itu pernyataannya, Pastor Paul. Dia namanya salah. Tapi kalau dia pendeta, dia namanya sesat. Karena dia pengajar kan. Boleh, silakan Bu Helen. Shalom, Pastor. Shalom. Pastor, kenapa ajaran Brian ini yang tentang itu, yang tadi, kenapa nggak dibilang sesat aja, Pastor? Kenapa? Karena dia kan membolehkan atau mengiyakan untuk menginjili orang mati. Sedangkan di Bible, itu kan ditulis bahwa dunia orang mati dan orang hidup tidak ada hubungannya, sudah putus. Bukan, Bu Ellen. Si tadi Yeri lagi cerita, dulu saya ikut gereja yang penginjilan kepada orang mati. Sampai sekarang gereja itu ya masih ada pengikutnya, tapi udah ditinggal, dia bilang begitu. Artinya Kristen itu progresif, dia tidak setuju dengan penginjilan orang mati. Gua sekarang nggak mau di situ lagi, dia bilang begitu. Karena dia tidak setuju. Tapi itulah Kristen progresif, artinya relatif. Artinya Kristen yang ya kebenaran itu relatif lah gitu loh. Sebetulnya nanti akan jadinya sinkritisme mereka, ya. Kristen progresif, ya. Nanti Kristen progresif ini akan menjadi sinkritisme, ya. Sama seperti di zaman Yohanes ya, zamannya Rasul Yohanes dan Polikarpus, mereka menghadap Gnostisisme. Gnostik, sinkritisme. Misalnya nih, tapi saya belum tahu nih, mereka belum pernah dengar mereka bilang bahwa Yesus bukan satu-satunya. Tapi berarti mereka adalah sinkritisme. Yohanes dan Polikarpus di zaman itu melawan Gnostisisme. Ya. Oke, Pastor. Gitu. Lalu ini ada dunia lagi nih. Diki Mandingo siapa nih? Diki Mandingo. Silakan Diki Mandingo dibuka. Diki Mandingo. Mikrofonnya dibuka. Diki Mandingo. Ya, Damara, wah jadi banyak nih ya. Karena ini ada pengumuman soalnya. Ya, Damara silakan. Ya, Pastor Paul. Ya. Kalau saya lihat di YouTube-nya itu ya Brian itu sudah menyatakan Pastor Paul bahwa dia menyatakan di channelnya itu Deddy Kombuser, dia menyatakan seperti ini. Tolong dikirim dong, tolong dikirim. Tolong dikirim ke WhatsApp saya, nanti saya pelajari. Lanjut Damara. Nah, di channelnya Deddy Kombuser itu dia bilang, saya tidak percaya kalau seorang Habib Jafir yang sangat baik itu tidak selamat ke neraka hanya karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Seperti itu pernyataannya, Pastor Paul. Nah ini masih harus ditanya lagi, maksudnya kalau artinya ada keselamatan di luar Yesus apa enggak nih? Ya, kalau ada mencari Tuhan dengan hatinya, citraan banyak orang Tuhan akan dia dengan cara yang ajaib. Kayak orang-orang Iran yang mencari Tuhan ini.
kayak Cornelius, kayak Sida-Sida Ethiopia. Tidak mungkin orang yang tulus kepada Tuhan, dia cari sungguh-sungguh, ya, mencari kebenaran, mencari cinta, kemudian Tuhan abaikan dia, nggak mungkin. Ya pas Tuhan pasti akan datang, tetap hanya Yesus, karena standar cintanya harus Yesus. Standar cintanya kita, standar pendamaian itu adalah Yesus, standar. Itu, ya, Damaraya. Ya. Gitu ya. Jadi saya belum tahu tuh sampai mana dia tuh definisinya. Nah itu kita Jadi harus. yang aku tangkap sih intinya kalau dia menyangkal Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dia nggak percaya bahwa Habib Jafir ini. Jadi belum penyangkalan salah. kan? Belum penyangkalan, tetapi dia melakukan relativitas atau dan tadi selesai. Artinya apa? Ya. Nah itu harus ditanyakan ulang. Kami balik lagi, sayangnya dia diberi panggung dengan perkataan yang keliru lalu diberi panggung. Tetapi saya belum mendengar penyangkalan dari dia. Saya lagi cari. Nah, tapi kalau dia ngomong bahwa bukan hanya Yesus, bukan hanya satu-satunya jalan keselamatan, ya itu sudah jelas dia. Kalau dia ngaku pendeta, ya kalau dia orang jemaat awam, ya dia namanya salah. Tapi kalau dia pendeta, dia namanya sesat. Karena dia pengajar kan. Kalau dia pendeta, ya kalau dia jemaat awam, namanya kan anak orang bisa rakyat jelas menyesatkan. Orang-orang yang tulus itu disesatkan karena dia pengajar. Kalau dia pengajar, maka dia sesat. Kalau itu opini pribadi, maka ya itu hanya salah. Masalahnya dia itu tidak ada yang memberikan otoritas. Dan keduanya, statementnya itu ya kemudian tersebar di media sosial. Ya, dan dia sedang dikeleni sama orang Islam buat merusak kekristenan. Itu loh. Nah, maka kalau dia memang statement seperti itu, jadilah dia sesat. Karena dia pengajar. Sekali lagi, karena dia pengajar. Kalau dia bukan pengajar, namanya salah. Tapi balik lagi, saya harus konfirmasi dulu, benar enggak seperti itu, dan sejauh mana artinya dia ngomong. Cuman yang pasti, Kristen progresif adalah suatu pandangan yang keliru. Tadi ya, dalilnya tadi ya, mengutip ayat serampangan, diklaim dirinya yang benar, Alkitab yang salah. Mengutip teologi yang salah, tadi penginjilan orang mati, lalu dia bilang Alkitab yang salah, padahal teologinya itu kan memang nggak sesuai dengan Alkitab. Saya aja nggak setuju penginjilan orang mati, tapi Alkitabnya nggak salah, yang salah si Andreas Samudranya. Lalu memahami konteks ya dan fakta yang salah dalam perjanjian lama, lalu ngomongnya Alkitabnya yang salah, nggak konsisten dia bilang. Padahal dia memahaminya dan tidak mengerti dengan benar. Itu ya, lalu dia bilang kasih itu, LGBT itu juga kasih. Nah ini adalah salah besar, justru ini kesalahan besar. Nah terakhir tadi ya, kasih dan kekudusan itu harus jalan progres. Kisah kalau memang seperti maka Kristen progresif itu adalah gejala Gnostisisme atau sinkretisme di dalam era Rasul Yohanes. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita langsung pengumuman. Siapa kasih pengumuman?